Dalam hidup ini, ada luka-luka yang tak terlihat oleh mata, tapi terasa berat di dada. Aku seorang ayah yang pernah percaya bahwa kekayaan bisa menjadi payung bagi keluarga. Tapi apa gunanya payung bila angin datang dari dalam rumah sendiri? Warisan yang kubangun dari tanah, peluh dan pengorbanan, berubah menjadi bayangan hitam yang merusak hati orang yang kucintai. Ketika rasa hormat hilang, ketika cinta mulai digeser oleh ambisi, aku belajar satu hal. Tidak semua badai datang dari langit, ada yang datang dari hati manusia. Inilah kisahku. Kisah tentang harta yang menguji nurani. Kisah tentang keluarga yang hampir hancur oleh bisikan. Kisah tentang seorang ayah yang harus berdiri sendiri ketika semua cahaya meredup. Dan sebelum cerita ini berakhir, izinkan aku bertanya pada kalian yang mendengar. Bagaimana jika hal seperti ini terjadi di keluarga kalian? Apa yang akan kalian lakukan ketika orang yang kalian lindungi mulai meragukan kalian? Aku selalu percaya bahwa hidup adalah tambang yang harus digali dengan keringat sendiri. Sejak muda, aku membangun segalanya dari bawah tanpa warisan, tanpa tangan yang menuntun. Hanya tekad dan doa dari seorang istri yang kini telah lama pergi. Aku bekerja di perut bumi, menembus gelap yang hanya ditemani suara besi beradu dan detak jantungku sendiri. Dari kegelapan itulah aku mengangkat emas, mengangkat hidup. Lalu tanpa kusadari mengangkat beban yang lebih berat dari yang mampu kupikul sebagai manusia kini. Ketika aku menatap ke cermin, aku melihat wajah tua yang mengandung cerita panjang. Kerutan bukan hanya tanda usia, tapi jejak dari luka-luka yang tidak pernah kuberitahukan kepada siapapun. Orang bilang, aku kaya, terlalu kaya. Tapi tidak ada yang tahu bahwa kekayaan itu hanyalah mantel tebal yang menutupi kesepian yang mencubit tulang. Sejak istriku pergi, rumahku menjadi kosong seperti lorong tambang yang ditinggalkan. Suara langkah kaki anakku dulu terdengar seperti harapan, kini seperti gema yang pelen-pelen memudar. Aku tidak tahu kapan jarak mulai tumbuh di antara kami. Mungkin sejak ia mengenal dunia luar. Mungkin sejak ia mulai belajar bahwa uang bisa membeli banyak hal, termasuk cintanya sendiri. Di ruang kerja tambangku, tumpukan laporan keuangan teratur rapi, tapi kehidupanku sendiri berantakan. Para pekerja menatapku dengan hormat, tetapi keluargaku menatapku seperti peluang. Itu perbedaan yang pahit, seperti emas murni yang dikelilingi tanah kotor berkilau tapi menyakitkan jika disentuh. Hari itu, aku berdiri di tebing tambang yang curam, menatap matahari yang jatuh ke balik bukit. Angin membawa aroma debu, minyak, dan kenangan. Aku bertanya pada diriku sendiri, kapan terakhir kali aku merasa benar-benar menjadi ayah? Bukan bos, bukan pemilik tambang, bukan penguasa angka, tapi ayah. Aku tidak menemukan jawabannya. Yang ku tahu, semakin besar tambangku, semakin kecil ruangku di hati mereka. Aku mungkin membangun gunung kekayaan, tapi sekaligus membangun jurang antara diriku dan yang kucintai. Namun saat itu, meski hatiku retak, aku masih berusaha memaklumi. Aku masih percaya bahwa suatu hari mereka akan kembali, mengetuk pintu rumahku, memanggilku ayah seperti dulu. Bukan pemilik saham terbesar, bukan pemilik waris, tapi itu sebelum aku sadar bahwa ada badai yang jauh lebih gelap menunggu di balik kesunyian ini. Dan sebelum cerita ini berlanjut, izinkan aku bertanya, jika kalian berada di posisiku, apakah kalian tetap percaya bahwa cinta keluarga tidak bisa dibeli? Tahukah justru itulah yang paling mudah dijual? Meja makan malam itu seharusnya menjadi tempat kehangatan, tempat di mana tawa keluarga menggema seperti musik lembut yang menenangkan hati. Namun, malam itu, yang terdengar hanya suara sendok beradu dengan piring, dingin dan berjarak, seperti nada-nada sumbang dari orkestra yang kehilangan dirinya. Aku duduk di ujung meja, tempat yang dulu dipilihkan oleh almarhum istriku, Katanya. Dari ujung itu aku bisa melihat seluruh keluargaku sekaligus agar tak ada satupun kebahagiaan kecil yang terlewat. Tapi malam ini, justru dari sudut itu aku menyaksikan betapa jauh kami telah terpisah. Anakku duduk di samping istrinya, menantu yang wajahnya selalu tampak lebih fokus pada peluang dibanding perasaan. Besanku di seberang tersenyum manis setiap kali menyisipkan kata yang terdengar seperti saran, tapi sesungguhnya jebakan yang dibungkus sopan santun. Ayah, menantuku membuka percakapan. Suaranya lembut, namun matanya tajam seperti seseorang yang sedang menghitung keuntungan. Tak enak rasanya membiarkan ayah bekerja terus di usia seperti ini. Mungkin sudah waktunya ayah menikmati hasil. Aku tersenyum, meski di dadaku ada desir aneh. Menikmati hasil bukan berarti meninggalkan tanggung jawab. Besanku menyahut sambil tertawa ringan. Apa? Dunia tambang itu keras. Tidak selamanya orang kuat bisa bertahan. Warisan bisa memperlancar banyak hal. Ananda ini kan ingin meneruskan jejak ayah. Jejak? Aku menatap anakku. Ia menunduk, mengaduk sup yang sudah dingin, seolah menunggu orang lain menjawab untuknya. Padahal dulu,
Ia selalu berbicara dengan keyakinan seorang anak yang bangga pada ayahnya. Ada kesunyian yang menggantung di atas meja. Bukan kesunyian nyaman, melainkan kesunyian yang menggigit. Aku merasakan masing-masing dari mereka menatapku dengan cara yang berbeda. Menantu melihatku sebagai pintu emas, besan melihatku sebagai peluang terakhir, dan anakku, aku tak tahu lagi apa yang ia lihat. Mungkin, ucapku perlahan, Tuhan belum menulis umurku berakhir dalam waktu dekat. Menantuku tersenyum, tapi senyum itu terlalu tipis, terlalu terlatih. Kami hanya memikirkan yang terbaik ya. Kalau semuanya dipersiapkan dari sekarang, hidup akan lebih mudah. Hidup siapa? Pertanyaan itu tidak pernah keluar dari mulutku, tapi berkecamuk dalam pikiranku. Aku mengamati tangan anakku. Tangannya bergetar. Ada gelisah di sana. Atau mungkin takut kehilangan kesempatan. Atau takut aku membaca niat yang tersembunyi. Makan malam itu tak lagi terasa seperti jamuan keluarga, tapi transaksi yang dibungkus sopan santun. Ruang makan yang dulu dipenuhi tawa istriku, kini penuh dengan ambisi yang menekan napasku. Ketika hidangan penutup disajikan, aku merasa seperti sedang diadili. Bukan karena dosa, melainkan karena waktu. Seakan aku berdosa karena belum mati. Aku berusaha tetap tenang, tetap menjadi ayah yang memaklumi. Tapi ada sesuatu dalam percakapan itu yang menusuk lebih dalam daripada pisau. Rasa bahwa aku bukan lagi pusat keluarga. Aku hanya pusat harta. Setelah jamuan usai dan mereka pulang satu persatu, rumah itu kembali sunyi. Sunyi yang menyergap seperti kabut dingin. Aku berdiri di depan jendela, memandangi lampu mobil mereka menjauh. Hati kecilku berbisik. Aku tak butuh ucapan mereka. Sorot mata mereka sudah cukup untuk membuatku mengerti. Malam itu aku sadar satu hal. Terkadang, suara yang paling menusuk bukan teriakan kebencian, melainkan bisikan manis yang menyembunyikan niat buruk. Dan sejak malam itulah, firasat buruk mulai bertunas dalam hatiku. Menurut kalian, apakah seorang ayah boleh merasa takut pada keluarganya sendiri? Atau apakah itu tanda bahwa cinta sudah terlalu sering dikhianati? Malam itu aku menyetir tanpa tujuan, hanya ditemani lampu jalan yang lewat seperti kilatan kenangan. Setiap cahaya yang kuterobos terasa seperti memanggil nama seseorang yang telah lama meninggalkan dunia. Istriku, perempuan yang dulu mengajarkan bahwa kekuatan bukanlah suara lantang, melainkan kesabaran yang tidak pernah letih. Aku tiba di pemakaman tanpa rencana. Seakan roda mobilku ditarik oleh kerinduan yang terlalu lama kupendam. Angin malam menyapu dedaunan, memelukku dengan dingin yang berbeda dingin, yang mengingatkan pada ruangan kosong di rumahku. Kosong yang tak pernah benar-benar terisi sejak ia tiada. Langkahku pelan, seperti kaki seorang tua yang memikul batu di punggungnya. Di hadapan batu nisan itu, aku merasa dunia mengecil, menyisakan hanya aku, angin, dan namanya yang terukir rapi. Inayah, nama yang dulu mengisi rumah dengan cahaya, kini tinggal ukiran yang diam di terpa waktu. Aku lelah, ucapku lirih. Suara sendiri terdengar seperti orang asing. Aku tidak tahu bagaimana menjaga keluarga ini tanpamu. Tanah yang lembab menyentuh celah jariku, seperti tangan dingin yang menenangkan. Setiap kali aku datang ke sini, ada rasa bersalah yang mengalir. Karena aku masih hidup sementara ia pergi terlalu cepat. Apa kau melihatnya? Bisikku. Anak kita, ia jauh sekarang. Bukan jaraknya, tapi hatinya. Angin menggoyangkan ranting. Ada suara gemerisik lembut, seakan ia berbicara kembali kepadaku dengan bahasa yang hanya kami pahami. Dulu, ketika aku gelisah, ia selalu menyentuh bahuku dan berkata, "Lembutlah pada dunia, meski dunia tidak selalu lembut kepadamu. Tapi bagaimana bisa aku lembut, jika dunia yang melukaiku adalah dunia yang kubangun sendiri?" Aku memejamkan mata, membiarkan ingatan mengalir. Ingatan saat anakku masih kecil, berlari ke pelukan kami. Ingatan istriku tertawa sambil mengusap kepala anak kami. Ingatan makan malam sederhana yang lebih berharga daripada jamuan mewah manapun. Semua itu kini seperti mimpi samar yang perlahan larut sebelum sempat kuselamatkan. Aku ingin menjaga mereka, kataku, tapi mereka justru berubah menjadi sesuatu yang tak pernah kita ajarkan. Hening menyergapku, hening yang begitu dalam, seakan semesta mengizinkan aku menghancur sejenak. Aku menatap langit gelap, seperti menatap mata istriku. Bisikan sesuatu. Ya, apa saja, agar aku kuat. Tentu saja tidak ada suara yang benar-benar terdengar. Tapi di dalam dadaku, ada bisikan halus atau mungkin hanya imajinasi seorang lelaki yang terlalu rindu. Jangan membenci mereka. Dosa itu akan mengikatmu. Lindungi mereka, meski mereka melukaimu. Itulah cinta seorang ayah. Aku terdiam lama. Kata-kata itu, entah datang dari mana,
Tapi rasanya seperti ia berdiri tepat di sampingku, memegang tanganku seperti dulu. Tangisku akhirnya jatuh. Bukan karena takut mati, tapi karena takut melihat keluargaku hancur oleh ketamakan. Jika kau masih ada, bisikku, kau pasti tahu apa yang harus kulakukan. Di antara gemerisik daun dan aroma tanah basah, aku merasa sedikit lebih tenang. Sedikit cukup untuk membuatku berdiri kembali. Aku kembali ke mobil dengan langkah gontai, membawa pulang sesuatu yang tidak kubawa saat datang. Sebuah tekad untuk melindungi keluargaku, meski itu berarti aku harus menjadi tameng di depan dosa mereka sendiri. Namun sejujurnya, malam itu aku tidak menyangka bahwa perlindungan itu akan menuntut harga yang begitu mahal. Menurut kalian, apakah cinta tetap disebut cinta jika hanya satu yang mempertahankan? Pagi itu, kabut tambang masih menggantung rendah, seperti selimut tipis yang menutupi luka-luka semalam. Aku duduk di ruang kerja, ditemani aroma kopi yang sudah dingin. Di hadapanku ada foto lama aku, istriku, dan anak kami yang dulu tersenyum seperti matahari kecil. Senyum itu kini tinggal sejarah. Ketukan di pintu memecah lamunanku. Anakku masuk perlahan, seolah sedang memasuki ruangan orang asing. Cara ia berdiri, kaku, menjaga jarak, menunggu aku berbicara duluan. Dulu, ia akan langsung memelukku tanpa diminta. Dulu, waktu memang tak pernah kembali. Ayah, katanya. Suaranya pelan tapi terasa ada beban yang disembunyikan. Kita perlu bicara. Mari duduk, jawabku. Mencoba menjaga kehangatan yang entah mengapa terasa sulit ditampilkan. Ia duduk, namun bukan duduk sebagai anak, melainkan seperti seorang pengacara yang siap bernegosiasi. Matanya bergerak gelisah, bukan karena rindu, tapi karena ragu-ragu apakah ia bisa menyampaikan maksudnya tanpa menunjukkan niat aslinya. Ayah tahu, ucapnya akhirnya. Umur ayah tidak muda lagi. Aku menghela napas. Kalimat pembuka itu bukan lagi sekadar kekhawatiran. Itu adalah pintu menuju pembicaraan yang lebih gelap. Kalau ayah tidak keberatan, lanjutnya, aku ingin mulai belajar mengurus usaha tambang. Mengambil alih beberapa hal yang mungkin sudah terlalu berat untuk ayah. Aku tersenyum kecil, senyum yang tidak sampai ke mata. Belajar tentu boleh, tapi mengambil alih seluruhnya. Tanpa pengalaman cukup, ayah diam. Dari gelagatnya, aku tahu. Itu bukan keinginannya sendiri. Ada suara lain di belakangnya, suara menantu, suara besan, suara dunia yang memaksanya melihatku bukan sebagai ayah, tapi sebagai peluang ekonomi. Ayah, ia menatapku lebih dalam, aku hanya ingin mempercepat masa depan. Masa depan siapa? Pertanyaan itu menggema di dadaku, tapi tak keluar lewat mulut. Kalau kau ingin belajar, kataku lembut, aku akan mengajar, tapi menguasai semuanya sebelum waktunya. Itu bukan sikap seorang pemimpin, nah. Itu sikap seseorang yang terburu nafsu. Ia terlihat tersinggung. Matanya berubah. Ada bara kecil di sana. Jadi ayah tidak percaya padaku? Suara itu bukan suara anak kecil yang dulu menangis di dadaku. Itu suara lelaki lain, yang dibentuk oleh ambisi dan bisikan orang lain. Aku percaya, jawabku. Tapi tidak pada orang-orang yang mengelilingimu. Ayah terlalu curiga. Dan kau? Balasku pelan. Terlalu mudah dibutakan. Hening panjang menyelimuti kami. Ruangan itu seakan mengecil, menahan napas. Aku ingin memeluknya, mengatakan bahwa aku hanya takut kehilangan dirinya, bukan harta, bukan perusahaan. Tapi kata-kata itu tertahan oleh dinding yang ia bangun sendiri, dinding yang semakin tinggi sejak ia menikah. Kalau begitu, katanya sambil berdiri, aku harus membuat keputusan sendiri. Ia pergi tanpa menatapku lagi. Pintu ditutup pelan. Namun rasanya seperti palu godam menghantam dadaku. Aku tetap duduk, menatap foto lama di mejaku. Foto seorang ayah dan anak yang berbeda dari dua orang yang baru saja berbicara. Dalam hatiku, aku berbisik, kau bukan lagi anak kecilku. Tapi Tuhan, jangan biarkan ia berubah menjadi seseorang yang tidak kukenal. Tak ada luka yang lebih tajam daripada saat kau menyadari orang yang kau besarkan dengan cinta kini belajar mengukur hidupmu dengan angka. Hari itu, untuk pertama kali dalam hidupku, aku takut pada pilihan-pilihan anakku sendiri. Menurut kalian, lebih menyakitkan mana, kehilangan anak karena takdir, atau kehilangan anak karena ambisi yang kalian sendiri bangun? Jalan tambang itu selalu menjadi saksi perjalanan hidupku. Curam, berpasir, penuh batu tajam. Namun justru di sanalah aku membangun kejayaan. Berkali-kali aku hampir tergelincir di jalur itu. Tetapi tidak sekalipun aku membayangkan bahwa suatu hari yang ingin menjatuhkanku bukan lagi alam, melainkan darah dagingku sendiri. Pagi itu, kabut masih menutupi lereng. Udara dingin menempel di kulit seperti peringatan halus. Aku mengendarai mobil perlahan, karena jalan yang menurun ini tidak pernah ramah bagi siapapun.
Di balik kemudi, aku merasa lelah bukan karena usia, tapi karena pembicaraan dengan anakku seminggu terakhir terus membebani pikiranku. Aku mencoba menenangkan diriku dengan mengingat wajah istriku, senyumnya, suaranya. Namun pikiran itu terhenti ketika sesuatu terasa ganjil. Pedal remku lebih empuk dari biasanya. Terlalu empuk, seakan ada yang melemahkannya. Aku menginjaknya lagi. Tidak ada kekuatan, tidak ada cengkraman, tidak ada daya. Jalan di depan menurun tajam, mengarah pada tikungan curam yang jika dilalui tanpa rem. Hanya ada dua kemungkinan. Selamat karena Tuhan turun tangan, atau mati karena manusia naik ambisi. Jantungku berdegup cepat, tapi anehnya, aku tidak panik. Saat itulah aku melihat dari kaca spion lampu mobil lain mengikuti terlalu dekat. Mobil anakku. Sungguhkah sampai seperti ini? Gumamku lirih. Ia tidak menyalip, tidak memberi jarak, tidak menekan klakson. Ia hanya mengikuti. Terlalu dekat untuk disebut kebetulan. Debu berterbangan ketika mobilku mulai meluncur lebih cepat dari yang bisa aku kendalikan. Aku mencoba menarik rem darurat, ada sedikit hentakan, tapi tidak cukup untuk menghentikan laju. Mobil bergerak liar, menghantam beta-beta kecil yang terjatuh dari tepi tebing Astagfirullah. Aku menahan napas. Di menit-menit seperti itu, waktu terasa lebih lambat. Pikiranku pecah, sebagian takut mati. Sebagian lain justru takut pada kenyataan yang lebih gelap bahwa mungkin saja, ini bukan kecelakaan. Bukan karena kebetulan, bukan kesalahan teknis, tapi ada yang ingin aku lenyap. Dengan cara yang bisa dianggap musibah, mobilku hampir menabrak dinding tanah ketika akhirnya aku memutuskan satu hal. Membiarkan kendaraan menghantam gundukan tanah besar di sisi kiri. Benturannya keras. Kepalaku menghantam setir, tubuhku terjerembab ke depan, tapi mobil berhenti sebelum terjun ke jurang. Aku terdiam, napasku tersengal. Dunia berputar pelan. Di spion, mobil anakku berhenti. Ia turun perlahan, membuka pintu, wajahnya tampak pucat. Aku tidak tahu apakah itu kepura-puran atau ketakutan yang sesungguhnya. Ayah tidak apa-apa, serunya sambil berlari ke arahku. Aku menatapnya dari balik kaca yang retak. Aku tidak menjawab. Aku hanya melihat matanya, mencoba mencari kebenaran di sana. Ada panik, tapi ada juga sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa kupahami. Menantuku menyusul, datang terlambat, berlari kecil sambil menutup mulut seolah syok. Wait, mobile, remnya. Kenapa? Suara itu terdengar begitu dibuat-buat. Besanku tidak ikut hari itu. Tapi entah kenapa, aku merasa bayangannya tetap ada. Ayah harusnya lebih hati-hati, kata anakku. Tangannya gemetar saat menyentuh bahuku. Jalan ini berbahaya. Berbahaya. Ya, tapi hari ini bukan jalannya yang berbahaya. Aku keluar dari mobil pelan-pelan. Lututku masih gemetar. Tapi yang lebih mengguncang adalah pertanyaan yang berputar-putar di kepalaku. Jika kau hampir mati, dan orang pertama yang datang menolong adalah orang yang mungkin ingin kau mati, apakah itu pertolongan? Atau pengecekan? Apakah rencana mereka gagal? Meski aku tidak menunjukkan apa-apa, hatiku seperti retak untuk kedua kalinya. Retak oleh kemungkinan bahwa niat gelap itu bukan lagi firasat, tetapi kenyataan yang sedang tumbuh tanpa malu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bertanya pada diri sendiri, apakah mungkin seorang ayah sedang berjalan bersama keluarga yang diam-diam berharap ia tidak pulang? Menurut kalian, bagaimana cara seorang ayah memaafkan hal semacam ini? Jika memang apa yang kulihat bukan lagi kebetulan. 3 minggu berlalu sejak insiden di jalan tambang itu. Luka di dahi sudah mengering, tetapi luka di hati entah kapan bisa sembuh. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat rem yang tak berfungsi, tikungan curam, dan mobil anakku yang mengikuti terlalu dekat. Terlalu tenang, terlalu tepat waktu, namun aku tetap diam. Surangai selalu memberi kesempatan kedua, bahkan saat hatinya hancur oleh kesempatan pertama. Pagi itu aku kembali ke area pengeboran. Udara dipenuhi aroma tanah basah dan mesin-mesin berat. Para pekerja menyapa dengan hormat. Mereka tidak tahu bahwa di balik senyumku, ada badai yang tak pernah benar-benar reda. Tambang ini adalah rumah keduaku. Mungkin satu-satunya tempat yang masih jujur padaku. Ada yang ingin ayah cek? Tanya mandor. Aku mengangguk. Aku hanya ingin melihat progres pengeboran di sisi timur. Aku berjalan pelan, menikmati suara tanah yang bergetar. Suara mesin yang menggeram, suara kehidupan yang terus bergerak meski hatiku sedang karam. Di kejauhan, deretan tenda logistik berdiri rapi dan para pekerja sibuk dengan masing-masing tugas. Tapi entah kenapa, hari itu aku merasakan tatapan asing menempel di punggungku. Tatapan yang bukan dari pekerja tambang,
tatapan yang lebih gelap. Aku berhenti sebentar berpura-pura melihat peta area pengeboran yang terpasang. Padahal aku hanya ingin memastikan firasatku di sela bayangan alat berat dan debu yang berterbangan. Aku melihat seseorang berdiri tidak wajar. Tubuhnya terlalu kaku, langkahnya terlalu pelan, pandangannya terlalu fokus padaku. Ia bukan pekerja tambangku. Aku mengenali wajahnya samar-samar. Pernah kulihat di sebuah kesempatan, seorang lelaki yang dulu sering bersama besanku, entah rekan bisnis, entah kenalan gelap. Aku tak pernah benar-benar tahu. Langkahnya semakin mendekat. Aku kembali berjalan, memutar sedikit ke arah deretan pipa besar. Aku tidak ingin para pekerja melihat ada sesuatu yang janggal. Di usia ini, aku sudah tidak lincah lagi. Tapi insting laki-laki yang lama hidup di tambang tidak pernah berkarat. Saat aku melewati tumpukan kayu dan pipa, langkah lelaki itu semakin cepat. Ada suara gesekan kecil. Bunyinya seperti logam ditarik dari sarung. Aku berhenti. Aku dapat merasakannya. Niatnya menusuk punggungku, bukan sekadar menyapa. Saat pisau itu meluncur, aku menepis setengah langkah refleks dari puluhan tahun menghindari bahaya di tambang. Pisau itu meleset, hanya menyobek sedikit jaket kerjaku. "Apa yang kau lakukan?" tanyaku tenang. Meski jantungku melompat, ia tidak menjawab. Matanya merah, seperti seseorang yang sudah diberi perintah, bukan pilihan. Pisau itu kembali terangkat, lebih cepat dari sebelumnya. Aku mundur. Kali ini ia menyerang membabi buta. Aku menahan tangannya. Tubuh kami saling bertubrukan. Di tengah pergulatan itu aku melihat kilatan lain di kejauhan. Seseorang yang memegang ponsel, merekam atau siluet itu terlalu mirip dengan menantuku. Namun dalam keadaan kacau itu, aku tidak punya waktu untuk memastikan. Para pekerja akhirnya melihat keributan dan berlari. Lelaki itu panik, melepaskan genggaman dan lari di antara alat berat. Salah satu pekerjaku mengejar, tapi ia terlalu cepat dan terlalu paham sela-sela tambang ini. Seolah ia sudah memetakan tempat ini sebelumnya. Aku berdiri terengah-engah, memegang dada yang berdegup seperti gendang perang. Para pekerja mengelilingiku dengan cemas. "Ada yang ingin membunuh Bapak? Apa Bapak kenal orang itu? Apa perlu lapor polisi?" Pertanyaan datang bertubi-tubi. Aku hanya berkata, "Jangan kejar, utamakan keselamatan." Mereka menatapku bingung, tapi patuh. Aku duduk di atas peti kayu, memandang tanah yang bergetar halus di bawahku. Ada rasa pahit yang menetes di lidahku, bukan dari luka, tapi dari kenyataan yang mulai berdiri tegak di hadapanku. Ini bukan lagi kebetulan. Ini pola, ini niat, ini rencana. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, aku merasa bukan hanya ayah yang dikhianati. Aku merasa seperti raja tua yang sedang menunggu pedang terakhir dijatuhkan oleh orang-orang yang ia beri makan. Yang paling menyakitkan dari semua itu bukanlah pisau yang hampir menembus dadaku. Bukan. Yang paling menyakitkan adalah pikiran bahwa orang yang menyuruhnya mungkin memakai marga yang sama denganku. Saat angin tambang menerpa wajahku, aku berbisik pada diriku sendiri. Jika dosa mereka sudah sampai sejauh ini, apalagi yang harus kupertahankan selain nyawa yang tersisa? Menurut kalian, apakah masih ada cinta yang tersisa jika seseorang mencarimu bukan untuk merangkulmu, tetapi untuk menguburmu? Aku selalu percaya bahwa waktu memiliki tangan yang bisa menepuk pundak orang yang patah, tangan yang bisa meredakan luka perlahan. Tapi setelah hari itu, hari ketika besanku menatapku seolah aku batu penghalang. Bukan manusia, aku mulai meragukan semuanya. Mungkin ada jenis luka yang tidak bisa disentuh oleh waktu. Luka yang justru makin dalam setiap detik yang berlalu. Pagi itu, kabut tebal masih melayang seperti selimut dingin di atas area tambang. Aku datang lebih awal, berharap dapat menenangkan hatiku sebelum para pekerja tiba. Tapi ketenangan itu adalah kemewahan yang tak lagi diberikan dunia padaku. Suara langkah seseorang mendekat, berat dan mantap besanku. Ia tidak menyapaku, hanya berdiri di sampingku, menatap ke deretan alat berat seolah itu adalah kerajaan yang sedang ditunggu untuk diwariskan. Napasnya berat, sikapnya seperti seseorang yang merasa dirampas, bukan seseorang yang baru saja kukasihi sebagai keluarga. "Aku dengar kau menyerahkan saham tambahan pada Dewan Direktur," katanya akhirnya. Suaranya tenang, terlalu tenang, tenang yang bisa melukai. "Itu untuk kestabilan perusahaan," jawabku. "Tambang ini tidak boleh bergantung pada satu tangan. Risiko terlalu besar." Ia tertawa kecil, tawa yang tidak mengandung humor. "Atau kau takut anakmu terlalu cepat menjadi kuat?" Kalimat itu menusukku, bukan karena maknanya, tapi karena keberanian yang dulu tidak pernah ia miliki. Tatapannya berubah sejak masuk ke keluargaku. Ambisi seperti minyak panas jika sedikit saja tersulut, ia menyala tanpa kendali. "Kau pikir aku butuh kekayaanmu?"
Katanya lagi, aku hanya ingin cucuku mendapatkan haknya. Tapi kau selalu seperti ini. Menunda, mengulur, menyembunyikan emasmu seperti ular, menyembunyikan racun. Aku menatapnya lama, bukan marah, bukan tersinggung. Aku hanya sedih. Karena ya benar aku menunda, tapi bukan untuk menyembunyikan, melainkan untuk menyelamatkan. Tambang emas bukan ladang berkah kalau hati yang menerimanya kotor. Kau tidak paham, ucapku pelan. Tidak, ia menimpali cepat. Kau yang tidak paham. Kau pikir umurmu panjang? Kau pikir waktu akan menunggu sampai kau siap? Atau kau sengaja membiarkan kami merangkak, sementara kau berdiri di singgasana ini sampai mati? Aku menghela napas panjang. Kalau aku ingin menahan harta ini, aku tak akan membesarkan anakku seperti seorang pewaris. Aku mengajarinya bekerja. Itu bukan penundaan, itu pendidikan. Besanku mendekat setengah langkah. Sorot matanya tajam, seolah ingin membaca isi kepalaku. Pendidikan apa? Mengajari anakmu berada di bawah bayang-bayangmu? Kau takut kalau ia berdiri, ia akan berdiri lebih tinggi darimu? Kalimat itu membuatku terdiam. Bahwa sesungguhnya itulah yang kuinginkan. Sejak hari pertama aku menggenggam emas dari dasar tanah, impianku adalah anakku berdiri lebih tinggi. Aku ingin ia melampaui apapun yang pernah kuraih. Aku ingin ia berjalan tanpa perlu menapaki beta-beta tajam yang dulu kulalui. Tapi bagaimana menjelaskan sesuatu yang tidak ingin mereka dengar? Akhirnya, aku berkata, jika kau percaya kekayaan adalah satu-satunya penentu tinggi rendahnya manusia, maka kau tidak layak memegang 1 gram pun darinya. Amen. Kau akan menyesal. Lalu ia pergi, meninggalkan jejak debu yang dihempaskan angin. Aku menatap langkah-langkahnya yang menjauh, dan untuk pertama kalinya, aku merasakan rasa takut baru, bukan pada ancaman, bukan pada kematian, tapi pada kenyataan bahwa keluarga yang kuharapkan menjadi perlindungan, kini justru menjadi badai yang meretakkan tanah tempatku berdiri. Dan di sela-sela angin yang membawa suara tambang, aku bertanya pada diriku sendiri, berapa banyak luka yang masih harus kuterima sebelum semua ini runtuh? Jika kalian berada di posisiku, apakah kalian akan diam? Ataukah mulai bertanya, sampai di mana keserakahan harus kubiarkan menghancurkan rumahku? Hari itu, langit memudar seperti wajah seseorang yang baru saja kehilangan harapan. Awan menggantung berat, menandai sesuatu yang tidak biasa. Di tambang, perubahan cuaca selalu membawa firasat, angin yang bergerak pelan, debu yang tidak seramai biasanya, dan sunyi yang lebih panjang dari seharusnya. Aku merasakan semuanya di kulitku, seperti bisikan yang enggan menyebutkan namaku. Aku baru saja selesai memeriksa laporan pengeboran ketika seorang pekerja lama, Asep, mendekat dengan wajah pucat. Pak, hari ini Bapak jangan lewat jalan curam barat, katanya pelan. Suaranya bergetar, seperti seseorang yang mencoba menyampaikan kebenaran tetapi takut pada konsekuensi. Aku mengerutkan dahi. Kenapa? Ia menunduk, dan butiran keringat jatuh meski udara pagi masih dingin. Ada yang aneh, Pak. Tadi saya lihat mobil patroli perusahaan yang biasanya dipakai Bapak. Bannya seolah baru diganti, tapi mur-murnya longgar, seperti sengaja dikendurkan. Hatiku seakan jatuh bukan karena kejadian itu, tapi karena aku tahu ini bukan kecelakaan. Ini pola, ini perubahan yang mulai kurasakan sejak beberapa waktu lalu. Asep, kataku, memegang bahunya, jangan ceritakan ke siapapun, bahkan ke keluargamu. Ia mengangguk cepat, lalu pergi, meninggalkan aku sendirian, dengan pikiran yang lebih menggelap dari langit di atas kepalaku. Aku tetap melewati jalan curam itu sore harinya. Bukan karena aku ceroboh atau ingin menantang kematian, tapi karena aku ingin memastikan siapa yang mencoba membunuhku dan bagaimana. Jalan barat adalah jalur sempit yang membelah tebing, satu sisi dinding tanah merah, sisi lainnya jurang dalam yang menelan apapun tanpa jejak. Saat mobilku mendekati tikungan tajam, aku merasakan getaran aneh, bukan dari mesin tapi dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Firasat seseorang yang sedang menunggu aku jatuh. Benar saja, ketika mobilku menuruni kelokan kedua, ada suara retakan kecil dari bawah, suara yang tidak boleh muncul. Aku langsung menginjak rem, mobil berhenti, tapi posisinya miring, seperti berdiri di atas keputusasaan. Aku turun perlahan, dan di sanalah aku melihatnya, murban belakang longgar, sangat longgar, seolah hanya disentuh. Ujung jari lalu dibiarkan siap terlepas dalam waktu yang tepat. Jika aku memacu mobil sedikit saja lebih cepat, aku sudah jatuh ke jurang itu, hilang, hancur, tanpa nama. Tanpa waktu untuk mengucap apapun, aku menatap sekeliling, hening, tapi aku tahu, ada mata yang mengawasi dari kejauhan, mata seseorang yang menunggu kepastianku mati. Bukan perampok, bukan musuh bisnis, bukan kompetitor tambang, keluarga, darah dagingku sendiri.
atau orang yang ia percayai. Saat aku kembali ke rumah malam itu, langkahku terasa seperti membawa beban 1000 batu. Anak dan menantuku sedang di ruang tengah. Mereka tertawa kecil, tetapi tawa itu terdengar terlalu ringan, seperti sesuatu yang dipaksakan. Seolah mereka ingin rumah terasa normal agar aku tidak mencium kecurangan yang sedang bergulir di belakangku. Anakku bertanya, "Ayah dari tambang?" Aku mengangguk. "Copek." "Tidak, hanya banyak pikiran." Jawabku sambil menatapnya, sempat berharap menemukan kebenaran di wajahnya. Tapi aku hanya melihat topeng, dan di balik topeng itu, aku tidak tahu lagi siapa dia. Malam itu aku duduk sendirian di teras, ditemani angin dan suara jangkrik yang memantulkan kesunyian. Rasanya seperti duduk di antara dua dunia. Yang pertama, dunia di mana aku adalah ayah yang disayangi. Yang kedua, dunia di mana aku adalah harta karun yang harus direbut dengan cara apapun. Aku menatap langit gelap dan berkata, dalam hati, kalau malaikat maut ingin menjemputku malam ini, aku tidak akan menolak. Tapi jika manusia yang memanggil maut itu, maka aku harus tetap hidup, agar kebenaran tidak mati bersamanya. Dan sebelum malam menutup seluruh pikiranku, aku bertanya pada kalian, jika kalian mengetahui seseorang dari keluarga sendiri berusaha menyingkirkan kalian, apa kalian akan melawan? Atau justru diam demi menjaga kehormatan terakhir yang kalian punya? Aku selalu percaya bahwa kematian berjalan pelan, datang pada waktunya, mengetuk pintu tanpa terburu-buru. Tapi hari itu aku belajar bahwa manusia bisa membuat kematian menjadi penjahat yang bersembunyi di balik pundakku. Menunggu dengan sabar, memilih detik paling tepat untuk menerjang pagi itu. Matahari terbit dengan sinar yang pucat, seolah enggan menyinari hari yang sudah ditentukan menjadi kelam. Aku memutuskan turun ke area pengeboran. Bukan untuk bekerja, bukan lagi. Sejak kejadian di jalan curam itu, aku datang untuk mengawasi, memastikan siapa saja yang datang, siapa saja yang memperhatikanku terlalu lama, siapa saja yang tiba-tiba menjadi ramah. Ada banyak bahasa dalam tambang, bahasa langkah kaki, bahasa tatapan, bahasa bisik yang berhenti begitu aku mendekat. Dan Harriet, semuanya berbicara, terlalu keras meski tidak satupun kata terucap. Aku berjalan melewati deretan alat bor ketika kulihat seorang pria asing berdiri di antara para pekerja. Tubuhnya kurus, wajahnya ditutupi masker kain hitam, dan matanya kosong seperti seseorang yang tak lagi tahu apa itu takut. Ia tidak membawa helm perusahaan, tidak ada identitas, tidak ada alasan untuk berada di sana. Aku sudah merasakan firasat pahit itu sebelum semuanya terjadi. Saat aku menunduk memeriksa panel mesin, aku merasakan angin bergerak aneh di belakangku cepat, seperti hembusan nafas seseorang yang sedang menahan niat buruk. Naluriku menegang. Ada yang mendekat. Dalam sepersekian detik aku menoleh. Dan saat itulah aku melihatnya. Kileton Bessie, pisau, bayang-bayang maut dalam genggaman tangan asing itu. Ia menukik ke arah dadaku. Refleksku lebih cepat daripada pikiranku. Aku mundur, tubuhku membentur besi mesin bor, membuat suara dentuman keras yang memecahkan keheningan. Desingan pisau itu melewati bajuku, cukup dekat untuk merobek kain dan kulit tipis di bawahnya. Aku merasakan panas yang menyengat di rusuk sampingku. Pria itu tidak bicara, tidak berteriak, tidak terlihat marah. Ia hanya mencoba membunuhku, seperti seseorang yang menjalankan tugas, bukan emosi. Hanya pekerjaan. Para pekerja akhirnya berteriak. Asep dan beberapa orang lainnya berlari, melompat ke arah pria itu, mencoba menahan. Tapi Ea Gezet, seperti bayangan yang tidak bisa disentuh. Ia berbalik, melompat melewati tumpukan alat, lalu hilang di balik kabut debu, menghilang tanpa nama, tanpa jejak. Aku duduk bersandar pada mesin. Napasku tersengal. Luka di sisi tubuhku berdarah, tapi tidak dalam. Yang lebih dalam adalah luka yang tidak terlihat, luka yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang dikhianati. Asep panik. Pak, Bapak kenapa? Siap. Kenapa dia? Aku mengangkat tangan, menyuruhnya diam, karena aku tahu dia tidak bisa menjawab pertanyaan paling penting. Siapa yang mengirim pria itu? Aku menatap darah di jariku sendiri. Bukan banyak, tetapi cukup untuk membuka kenyataan pahit yang selama ini coba ku tutup rapat. Seseorang benar-benar ingin aku mati. Dan mereka tidak akan berhenti pada percobaan pertama. Ketika aku pulang sore itu, rumah terasa berbeda. Terlalu rapi, terlalu tenang, terlalu pura-pura. Anakku menghampiriku. Ayah terluka? Oh, hanya tersenggol alat bor, jawabku. Tersenyum kecil agar ia tidak curiga. Dia menatapku lama. Ada sesuatu di matanya yang tidak bisa kubaca lagi. Dahulu, matanya adalah danau yang jernih. Kini, seperti permukaan yang tertutup lumpur, menantuku muncul dari dapur, membawa senyum yang anehnya lebih panjang dari biasanya.
Terluka di tambang? Ya, tempat seperti itu memang berbahaya ya. Nada suaranya datar. Tidak terkejut. Seolah ia tahu lebih dulu bahwa sesuatu akan terjadi pada aku hari itu. Senyum itu membuat tubuhku dingin. Bukan karena senyum itu jahat, tapi karena senyum itu tidak salah tempat. Tidak salah waktu. Senyum yang muncul di hari ketika seseorang mencoba mengambil nyawaku. Malam itu aku duduk dalam gelap. Tidak ada lampu, tidak ada suara selain napasku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan ketakutan yang bukan untuk diriku sendiri. Aku takut bahwa kebenaran yang kutemukan ini akan menenggelamkan keluarga yang seharusnya kujaga. Aku takut bahwa jika aku mati, mereka akan merasa kejahatan itu berhasil. Aku takut bahwa cinta yang dulu kutanam telah berubah menjadi racun tanpa kusadari dalam gelap itu. Aku berbisik pada diriku sendiri. Jika ayah diuji bukan oleh musuh, tapi oleh darah dagingnya sendiri, masih adakah yang bisa disebut keluarga? Sekarang aku ingin bertanya pada kalian. Jika kalian tahu seseorang menyewa orang untuk menusuk kalian, apa yang akan kalian lakukan? Laporkan atau diam demi menjaga sisa kehormatan keluarga yang hampir runtuh? Rumahku dulu adalah tempat pulang, tempat suara istriku menyambut dengan lembut, tempat anakku berlari sambil tertawa, tempat segala letihku runtuh begitu melangkah ke ambang pintu. Tapi setelah rangkaian percobaan itu, rumah ini berubah. Dindingnya masih sama, tapi rasanya seperti gua kosong yang menunggu gema terakhir. Lampunya masih menyala, tapi sinarnya terasa dingin, tidak lagi membawa hangat. Yang berubah sebenarnya bukan rumahnya, melainkan orang-orang di dalamnya. Malam itu aku duduk di ruang keluarga, ruang yang seharusnya memuat kisah, bukan kecurigaan. Angin dari jendela membawa aroma hujan, tapi bukan aroma yang menenangkan. Hujan turun dengan suara seperti langkah-langkah, tergesa seseorang yang kabur di lorong gelap. Anakku duduk di depanku, memainkan ponselnya. Wajahnya tampak lelah, tapi bukan lelah yang kukenal. Ini bukan lelah karena bekerja, ini lelah karena menyembunyikan sesuatu. Ayah mau teh? Tanyanya tanpa menatap. Aku mengangguk. Ia bangkit perlahan, menuju dapur. Lalu aku melihat menantuku berjalan lewat. Wajahnya datar, tapi matanya berbinar. Bukan binar bahagia, melainkan binar seseorang yang merasa rencananya berjalan sesuai harapan. Binar yang hanya muncul pada orang yang menunggu sesuatu hancur. Ia berkata pelan, "Sudahlah, ya, ayah semakin tua. Mungkin sudah waktunya menyerahkan sebagian kendali." Kata kendali itu menamparku lebih keras daripada pisau pria yang mencoba menusukku tempo hari. "Kau bicara soal perusahaan?" tanyaku. "Perusahaan, tambang, warisan," jawabnya sambil meneguk minuman. "Semuanya pada akhirnya milik anak ayah. Jadi kenapa menunda sesuatu yang pasti?" Aku diam, karena kalau aku bicara kata-kataku mungkin berubah menjadi luka. Dan aku tidak ingin menjadi orang pertama yang melukai. Yang pasti, lanjutnya, kita semua ingin ayah panjang umur. Nada suaranya lembut, tapi matanya tidak. Ada sesuatu yang bertabrakan di sana antara harapan dan ambisi. Atau mungkin ambisi yang menyamar sebagai perhatian. Anakku kembali membawa secangkir teh. Tangannya sedikit gemetar. Ia meletakkan cangkir itu di meja. "Ayah minum." "Pak." Aku menatap teh itu. Hangatnya mengepul. Aromanya wangi. Tapi entah mengapa, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku ragu meminum sesuatu yang diberikan oleh anakku sendiri. Itu bukan kecurigaan tanpa dasar. Itu ketakutan seorang ayah yang mulai kehilangan pijakan. Aku tersenyum, mencoba meredakan kecanggungan. "Nanti masih panas." Ia tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak menyentuh matanya. Seolah ada beban yang ia letakkan di sana, beban yang aku tidak tahu. Apakah ia pikul karena terpaksa, atau karena pilihan? Malam semakin larut, aku berjalan ke kamar istriku, kamar yang sudah tidak pernah benar-benar kutinggalkan sejak ia pergi. Setiap sudut kamar ini menyimpan suaranya. Setiap bayangannya menyimpan jejak tangannya. Aku duduk di ujung ranjang dan menatap foto pernikahan kami. "Kalau kamu masih hidup," bisikku. Apa semua ini tetap terjadi? Atau akukah yang salah membesarkan dia? Aku terlalu sibuk membangun tambang, sampai lupa membangun hati anakku. Hening menjawabku. Di luar, suara hujan makin keras, seperti menggambarkan hatiku yang mulai retak. Aku memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya, aku merasakan kesepian yang menakutkan. Kesepian yang hadir bukan karena kehilangan seseorang, tapi karena kehilangan kepercayaan pada orang yang masih ada. Ini bukan soal harta, bukan soal tambang, bukan soal warisan. Ini soal sesuatu yang jauh lebih penting, tempatku sebagai ayah.
telah digeser oleh sesuatu yang seharusnya tidak pernah menang. Sebelum tidur, aku berkata dalam hati, rumahku masih berdiri, tapi apakah aku masih punya tempat di dalamnya? Atau aku hanya menunggu waktu sebelum pintu-pintu ini menutup selamanya untukku? Dan untuk kalian yang membaca kisah ini, jika rumah kalian sendiri mulai tidak terasa aman, apa yang akan kalian lakukan? Bertahan atau pergi? Sebelum kalian diusir oleh orang yang seharusnya mencintai kalian? Sejak kejadian di rumah itu, aku merasa seperti berjalan di atas lantai kaca yang retak rapuh, berbahaya, dan bisa pecah kapan saja. Setiap langkah harus kuperhitungkan, bukan untuk keselamatanku sendiri, tapi untuk sesuatu yang lebih dalam, martabat sebagai seorang ayah. Pagi itu, langit berwarna kelabu. Kabut turun pelan seperti tirai duka yang menutupi segala kegelisahan. Aku duduk di ruang kerja tambang, ruangan yang dulu menjadi tempat perencanaan masa depan. Kini berubah menjadi tempatku menyembunyikan masa kini. Di hadapanku tergeletak sesuatu yang sudah lama kutunda. Surat waris. Kertas itu menatapku, mengingatkanku bahwa waktu tidak menunggu siapapun, dan bahwa jika aku tidak mengambil langkah sekarang, langkah itu mungkin akan diambil oleh orang lain, dengan cara yang jauh lebih kejam. Aku membuka laci meja. Ada pena tua yang istriku berikan saat pertama kali aku membeli tambang ini. Agar kau selalu menulis keputusan dengan hati, katanya waktu itu sambil tertawa kecil. Kini aku menggenggam pena itu, tapi tanganku bergetar, bukan karena takut kehilangan harta, tapi karena keputusan ini terasa seperti menandatangani akhir dari sebuah keluarga. Aku mulai menulis, jika suatu hari aku pergi, aku ingin anakku mewarisi bukan hanya emas, tetapi kebijaksanaan. Dan jika aku masih bernapas saat ia membaca surat ini, itu berarti aku gagal memberikan keduanya tanpa luka. Kalimat itu membuat napasku tersendat. Sejenak aku berhenti. Aku menatap foto kecil istriku di meja. Maaf, bisikku. Maaf karena aku tidak menjaga rumah kita seperti dulu. Lalu aku melanjutkan. Aku menghapus nama anakku dari beberapa aset inti bukan untuk menghukumnya, tetapi untuk melindunginya. Jika ia terus dikelilingi orang-orang yang haus warisan, mereka akan menyeretnya semakin jauh ke dalam gelap. Aku mengalihkan sebagian kepemilikan tambang pada yayasan yang kubangun bersama istriku dulu. Aku mengunci Asitazid Vital di bawah pengawasan hukum. Aku menuliskan syarat waris. Ia hanya akan menerima seluruhnya jika ia mampu melepaskan dirinya dari keserakahan orang-orang di sekelilingnya. Bukan syarat berat, hanya syarat sederhana. Memilih kebenaran daripada ambisi. Ernest, itu justru syarat yang paling sulit untuk keluarga seperti kami. Saat aku menyelesaikan paragraf terakhir, pintu ruanganku terbuka tanpa diketuk. Dan aku masuk, wajahnya lelah, matanya merah seperti habis begadang, atau habis memikirkan sesuatu yang tidak ingin ia akui. Ayah, katanya pelan, boleh kita bicara? Aku tersenyum, meski hatiku bergolak. Tentut, ya duduk di depanku. Tangannya saling menggenggam. Gelisah, seolah ada kata-kata besar yang ingin keluar tapi tertahan oleh ketakutan. Jika ayah, kalau ayah kenapa-kenapa, ayah berhenti. Suaranya pecah. Hatiku ikut retak. Bukan karena kata-katanya, tapi karena ia tidak bertanya apa kabarku. Ia hanya bertanya bagaimana jika aku mati. Tidak ada apa-apa denganku. Jawabku lembut. Kenapa kau menanyakan itu? Ia menggeleng pelan. Entah, aku hanya merasa dunia kita berubah. Ada yang tidak benar. Aku menatapnya. Ada sesaat-sesaat yang singkat aku melihat anak kecilku kembali. Anak yang dulu berlari sambil memanggil ayah. Anak yang tidak peduli pada emas, saham, atau warisan. Tapi sesaat itu memudar ketika pintu terbuka lagi. Menantuku masuk. Sorot matanya langsung tertuju pada kartis-kartis di meja. Surat waktu seakan berhenti. Detik. Lalu ia tersenyum kecil. Senyum yang menghitung. Senyum yang menimang kemungkinan. Buat apa dokumen-dokumen itu ya? Nada suaranya manis. Terlalu manis untuk sesuatu yang seharusnya tidak ia tanyakan. Aku menutup map surat waris dengan tenang. Bukan urusanmu. Ia diam, lalu menatapku dengan dingin yang tidak ia sembunyikan lagi. Anakku menatap kami bergantian. Di matanya ada ketakutan yang tidak ia mengerti. Dan saat melihat keduanya begitu, aku sadar sesuatu. Rumahku memang sudah berubah. Tapi bukan hanya rumah. Seluruh hidupku sedang direbut perlahan-lahan. Dimulai dari hati anakku sendiri. Malam itu aku kembali menatap surat waris yang sudah selesai. Aku tahu, keputusan ini akan memicu badai. Tapi aku juga tahu sesuatu yang lebih penting. Jika aku mati besok, setidaknya aku mati sebagai ayah yang berjuang menyelamatkan keluarganya dari diri mereka sendiri. Dan sebelum menutup lampu, aku bertanya dalam hati dan pada kalian,
Jika kalian harus memilih antara menyelamatkan harta atau menyelamatkan anak, meski harus membuatnya membencimu, mana yang akan kalian pilih? Ada malam-malam tertentu ketika dunia tak benar-benar gelap, tetapi juga tak pernah benar-benar terang. Malam ketika lampu-lampu kota hanya menjadi titik-titik samar, dan bayangan di dinding lebih jujur daripada manusia yang hidup di dalam rumah. Malam seperti itulah yang menyelimuti rumahku saat aku pulang. Dengan tubuh kelelahan dan hati penuh luka yang tak kukenali bentuknya lagi, aku berdiri lama di depan pintu, merasakan hembusan angin menerpa wajahku seperti tamparan kecil yang mengingatkanku. Kau pulang kepada keluarga yang terus menjauh. Ketika pintuku buka, keheningan menyambutku. Keheningan yang bukan damai, bukan pula hening yang menenangkan, melainkan hening yang seakan menunggu pecah. Ruang tamu gelap, hanya diterangi cahaya dari dapur. Dari sana terdengar suara benturan gelas. Aku melangkah perlahan. Di dapur, istriku duduk sambil menunduk, kedua bola matanya sembab. Di saat menantuku berdiri dengan raut wajah yang seperti telah melewati badai dan luka dalam waktu yang sama. Mereka menoleh saat aku mengkil. Tatapan istriku menusuk bukan karena membenciku, tapi karena menyimpan terlalu banyak pertanyaan yang tak bisa ia ucapkan. Sedang menantuku, ia seperti orang yang ingin berbicara, tetapi takut pada suaranya sendiri. Aku duduk. Tanganku gemetar, entah karena lelah atau karena firasat tentang badai yang lebih besar lagi. Ya, menantuku membuka suara, serak. Ada sesuatu yang harus Bapak tahu. Aku mengangguk. Meski di dalam dada, sebuah ketakutan merambat naik. Seperti akar liar yang merasuk ke jantung, ia mengeluarkan amplop lusuh, sobek sedikit di ujungnya. Ia mendorongnya pelan ke arahku. Ada yang mencoba mendekati saya, menghasut, menawarkan uang, menyuruh saya mengkhianati Bapak. Darahku berhenti mengalir. Ruangan seolah memuai dan menyusut dalam satu helaan napas. Siapa? Suaraku terdengar lebih tajam dari yang kukira. Ia menunduk, bibirnya bergetar. Saya tidak bisa membuktikan. Tapi dia menyebut nama seseorang, orang yang dekat dengan keluarga kita. Aku menelan ludah. Sepahit malam paling kelam, istriku memegang tanganku. Jemarinya dingin. Aku tahu ada yang tak beres, Pak. Sudah lama, tapi aku takut bicara. Takut menyakiti keluarga kita sendiri. Aku menutup mata. Dalam gelap itu, wajah anakku muncul. Wajah yang dulu ku gendong, ku peluk, ku kasihi. Apakah benar ia bisa sejauh itu? Apakah keserakahan bisa membuat seorang anak menikam ayahnya sendiri? Sakit bukan lagi di tubuh, tetapi di tempat yang lebih dalam, lebih sunyi. Lalu menantuku berkata, saya tidak mengambil uang itu. Saya tidak akan pernah mengkhianati Bapak. Tapi saya rasa, Bapak harus bersiap. Ada sesuatu yang lebih besar sedang berjalan. Hening kembali turun. Tidak lagi menunggu pecah. Hening itu mengumumkan bahwa retakan sudah terjadi. Aku menghela napas lama. Kalau badai itu datang, kataku pada mereka, kita hadapi bersama. Karena keluarga seharusnya seperti itu. Namun di dalam hatiku, aku tahu, badai yang dimaksud bukan angin, bukan hujan. Badai itu berbentuk manusia darah dagingku sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut pulang ke rumahku sendiri. Ada pagi yang terasa lebih dingin dari biasanya bukan karena cuaca, tapi karena sesuatu dalam diriku telah patah tanpa suara. Pagi ketika matahari terbit, namun sinarnya seolah enggan menyentuhku. Pagi ketika langkahku kehilangan arah, sekalipun aku tahu persis kemana harus pergi, hari itu aku memutuskan untuk tak langsung ke kantor. Ada sesuatu yang harus kutelusuri, meski aku tahu jawabannya bisa melukai lebih dalam daripada pukulan apapun. Aku duduk di teras rumah, menatap jalanan yang mulai ramai. Orang-orang lalu lalang dengan wajah yang tak kubaca. Mereka membawa hidup sendiri-sendiri sementara aku membawa sebuah kemungkinan yang menyesakkan, bahwa anakku sendiri ingin melihatku jatuh di tangan. Amplop lusuh dari menantuku masih kugenggam, kertas yang ringan, namun bebannya seperti menindih dadaku. Di dalamnya ada catatan kecil nama seseorang yang selama ini tak pernah kusangka bisa berada di sisi gelap kehidupan. Anakku. Tanganku bergetar. Sebuah getaran yang tak bisa kutahan bukan karena takut, tetapi karena kecewa yang terlalu dalam. Pak, sarapan dulu. Suara istriku muncul dari belakang. Lembut, namun lelah. Ada keretakan di nada suaranya yang selama ini ia sembunyikan dariku. Aku menggeleng pelan. Maafkan aku cuma butuh waktu. Ia duduk di sampingku, memandangku lama. Kalau memang itu benar, apa Bapak siap menghadapi kenyataannya? Aku menarik napas panjang, napas yang seperti menelan seluruh kepahitan di dunia. Tidak, jawabku jujur, tapi aku harus. Karena kebenaran yang diabaikan akan berubah menjadi racun yang membunuh perlahan,
Di siang hari, aku pergi ke sebuah tempat yang tak pernah kukunjungi sebelumnya. Sebuah warung kopi kecil di pinggir pasar lama. Tempat yang disebut menantuku sebagai titik pertemuan tempat di mana seseorang mencoba menyuapnya. Bangku-bangku, tua aroma kopi hitam menggantung berat di udara. Orang-orang bercakap dengan suara pelan, seolah menyembunyikan sesuatu dari dunia. Aku duduk di pojok, menunggu, mengamati seorang pria parubaya, menghampiri wajahnya tak kukenal. Tapi sorot matanya menunjukkan ia mengetahui sesuatu yang tak seharusnya ia tahu. Bapak orang yang diceritakan itu ya, nada suaranya ragu. Seperti seseorang yang sedang berjalan di atas tali tipis. Aku mengangguk. Ia kemudian duduk. Tangannya sibuk mengaduk kopi. Meskipun ia tidak benar-benar meminumnya. Pak, saya hanya ingin bilang sesuatu. Bukan urusan saya. Tapi saya tidak ingin terlibat terlalu jauh. Ia menunduk, lalu berkata pelan, orang yang menyuruh itu. Dia bilang Bapak terlalu kuat, terlalu berkuasa. Dan dia butuh Bapak. Hilang darahku seperti membeku. Lalu menggelegak. Siapa? Tanyaku. Meski hatiku sudah bersiap mendengar nama yang paling tak ingin ku dengar, pria itu menatapku dengan tatapan, iba tatapan yang biasanya diberikan kepada seseorang yang akan mendengar kebenaran paling pahit dalam hidupnya. Ia berbisik, sangat pelan, anak Bapak sendiri. Kursi di bawahku hampir tak mampu menahan tubuhku yang tiba-tiba kehilangan tenaga. Napasku berat, seperti batu besar menekan dadaku. Aku selalu percaya bahwa manusia bisa berubah. Tapi aku tak pernah mengira perubahan itu akan menjadi sebuah jurang untuk menjatuhkan ayahnya sendiri. Pria itu menambahkan, maaf Pak, saya tidak mau ikut-ikut, tapi saya pikir Bapak berhak tahu. Aku hanya bisa mengangguk, meski dunia di sekelilingku seperti bergoyang saat pulang sore itu. Aku merasakan sesuatu yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Rumahku sendiri terasa asing. Pintu, lantai, dinding, semua seperti mengingatkan bahwa aku hidup bersama seseorang yang mungkin sedang menunggu saat aku lengah. Aku berdiri lama di depan kamar anakku, pintu tertutup rapat, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin dibuka. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku ragu, apakah aku masih seorang ayah, atau hanya batu sandungan bagi anakku sendiri? Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temaram menyinari wajahku yang entah milik siapa lagi. Dan aku berkata pada diriku sendiri, jika ini benar, maka aku harus memilih. Menyelamatkan diriku, atau menyelamatkan keluarga yang hampir kehilangan jiwanya. Tapi bagaimana seorang ayah bisa memilih? Ketika semua pilihan cuma menyakitkan, dan malam itu, meski aku masih bernafas, aku merasa seperti baru saja kehilangan separuh hidupku. Ada malam yang sunyinya terasa seperti bisikan maut, dan malam itu adalah salah satunya. Rumahku tenang, tapi bukan ketenangan yang menenteramkan. Lebih mirip jeda sebelum badai, hening yang membuat dada sesak. Setiap langkahku di lantai terasa seperti gema dari masa lalu yang menuntut jawaban. Di mana aku salah sebagai ayah? Pertanyaan itu menggema tanpa belas kasihan. Aku duduk di meja makan, menatap dua cangkir teh yang tak tersentuh. Satu untukku, satu untuk anakku tradisi kecil yang dulu tidak pernah ia lewatkan. Sekarang ia pulang larut, pintu kamarnya selalu terkunci, dan jarak di antara kami semakin melebar seperti retakan di batu yang perlahan dihancurkan waktu. Teh itu mendingin. Hatiku ikut mendingin. Terdengar pintu depan dibuka. Langkah kaki memasuki rumah. Langkah yang dulu membuatku bahagia, kini membuatku waspada tanpa alasan yang pantas. Aku membenci perasaan itu. Membenci bahwa aku mulai takut pada anakku sendiri. Ia melewati meja makan tanpa sepatah kata, tanpa melihat wajahku. Hanya bayangan yang bergerak cepat menuju tangga, dan sayap kecil di dadaku runtuh lagi. Sebentar, panggilku pelan. Namanya keluar dari mulutku seperti doa yang hampir putus. Ia berhenti, menoleh setengah hati. Ada apa? Aku menatap matanya, mata yang dulu seperti mata istriku. Hangat, hidup, jujur. Sekarang ada sesuatu yang gelap di sana. Bukan kejahatan, tapi tekanan, kekacauan, hasrat yang salah arah. Bapak lihat kamu, Berba. Suaraku hampir tak terdengar. Apa kamu masih menganggap Bapak ini tempat pulang? Ia menghela napas panjang, napas anak muda yang sudah terlalu terpengaruh dunia luar. Pak, katanya tanpa menatap langsung. Kita semua berubah, itu normal. Tapi kenapa jarak kita jadi sejauh ini? I diam. Lalu menjawab dingin, seolah ia berbicara pada orang asing. Karena Bapak selalu ingin memegang semuanya, bahkan hidup saya. Ada jeda panjang, sangat panjang. Aku ingin menyangkal, ingin berteriak bahwa aku bekerja keras seumur hidup untuk memberinya dunia yang aman. Tapi kata-kataku macet di tenggorokan, karena di balik tuduhannya ada sebagian kecil kebenaran.
Maaf kalau Bapak terlalu menuntun. Bukan menuntun, Pak. Ia memotong. Mengendalikan. Kata itu menusuk seperti paku besar menembus kayu rapuh. Aku menarik napas pelan. Kalau benar Bapak terlalu keras, kenapa kamu tidak bicara, Nak? Ia memalingkan wajah, seolah takut kalau aku membaca sesuatu yang ia sembunyikan. Karena tidak ada gunanya, Pak. Aku tak tahu kapan tepatnya air mataku mulai mengalir. Mungkin saat ia berkata itu dengan nada menyerah. Mungkin saat aku menyadari bahwa dinding di antara kami dibangun perlahan oleh diam yang tak pernah diselesaikan. Ia melangkah pergi tanpa menunggu. Jawabanku, suara pintu kamarnya mengunci terdengar seperti palu godam, menghantam batinku. Aku berjalan keluar rumah, ke halaman depan yang diterangi lampu temaram. Angin malam menggigit kulit, membawa aroma tanah dan kesepian. Aku duduk di bangku kayu yang pernah kami gunakan untuk bercanda saat ia kecil. Tempat di mana ia sering memeluk lenganku sambil bercerita tentang Siti Sitania. Di bayang-bayang pohon, aku merasakan sesuatu yang jauh lebih berat dari kecurigaan. Aku merasakan kehilangan. Bukan kehilangan fisik, tapi kehilangan jiwa. Aku masih punya anak, tapi apakah ia masih punya ayah? Aku menengadah ke langit. Wah, kalau aku salah, tolong tunjukkan. Jangan biarkan hatiku buta oleh cinta yang tidak tahu cara mencintai. Angin menjawab dengan hembusan lembut, seolah menenangkan, tapi tidak cukup menenangkan kegelisahan yang mulai menggerogoti pikiranku. Jika jarak ini semakin besar, apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku mulai melihat sebuah kebenaran pahit, kebenaran yang tak ingin kuakui. Anakku mungkin tidak lagi melihatku sebagai sosok yang harus dihormati, tetapi sebagai penghalang yang harus disingkirkan. Dan pikiran itu, betapapun aku ingin menolaknya, menancap dalam seperti duri yang tak bisa dicabut. Aku kembali masuk rumah, mematikan lampu ruang tamu. Dan sebelum aku menutup mata malam itu, aku berbisik pada hatiku sendiri. Jika badai ini benar-benar datang, apakah aku siap menghadapinya sebagai ayah? Atau sebagai manusia yang sedang di ujung jurang? Malam menutup dirinya tanpa jawaban. Tapi aku tahu, jawabannya akan segera datang. Pagi itu turun perlahan seperti debu tambang diam, berat, dan menyimpan ancaman yang tidak terlihat. Aku bangun dengan dada sesak, seperti ada tangan tak kasat mata yang menekan jantungku. Bukan karena sakit, tetapi karena firasat. Aku berjalan di lorong rumah yang sunyi. Setiap langkah, setiap detak jam dinding, terdengar seperti peringatan. Rumah ini semakin terasa bukan milikku. Bukan rumah keluarga lagi. Hanya bangunan tempat masing-masing dari kami menyembunyikan rahasia. Saat aku membuka pintu belakang, aku melihat menantuku berdiri di dekat garasi, berbicara dengan seseorang yang tak kukenal. Bukan pekerja tambang, bukan sopir, bukan siapapun yang biasa datang ke rumahku. Lelaki itu berjaket hitam, wajahnya tertutup topi, gerak-geriknya cepat, gugup seperti seseorang yang sedang mengurus urusan gelap. Aku tidak sengaja menginjak kerikil. Menantuku menoleh spontan, jelas terkejut melihatku. Lelaki berjaket hitam itu langsung mundur dan pergi tanpa pamit. Aku mengangkat alis. Siapa itu? Menantuku tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. Oh, cuma teman lama. Ya, lewat sebentar. Teman lama tidak melihat calon mertua dengan ketakutan. Teman lama tidak lari seperti bayangan pencuri. Tapi aku tidak langsung bertanya lebih jauh. Ada kalanya kita menunda pertanyaan karena takut pada jawabannya sendiri. Aku hanya menatapnya dalam-dalam. Malam turun perlahan seperti kain gelap yang menutupi seluruh isi hatiku. Tak ada suara angin, tak ada dengung jangkrik, bahkan udara seperti menahan napasnya. Ada malam yang diciptakan untuk menyembuhkan, tapi ada pula malam yang diciptakan untuk membuka luka yang selama ini kita sembunyikan. Dan malam itu adalah yang kedua. Aku duduk di ruang kerja, menatap dokumen warisan yang terbuka di meja. Tinta hitam menari di atas kertas, membentuk garis-garis yang menentukan arah hidup banyak orang. Arah hidup anakku, menantuku, dan entah bagaimana arah hidupku sendiri. Kertas itu bergetar pelan di tanganku, atau mungkin tanganku yang tak lagi bisa tenang. Aku menutup dokumen itu, mengembuskan napas. Namun napas itu terasa tidak cukup untuk mengusir bayangan buruk yang terus menghantuiku sejak beberapa hari terakhir. Ada ketakutan yang tidak bisa kuterjemahkan. Ada firasat yang mulai terasa seperti kenyataan. Dan malam itu, aku memutuskan untuk berjalan keluar sebentar, hanya untuk merasakan udara, untuk berpikir, atau setidaknya untuk menjauh dari pikiran-pikiranku sendiri. Di halaman belakang, lampu taman menyala redup. Angin malam mengusap wajahku dengan dingin yang tidak biasa, dingin yang mengandung sesuatu. Aku berdiri cukup lama, menatap langit yang kosong, lalu mendengar sesuatu. Bukan suara keras, bukan langkah kaki yang jelas, hanya gerakan. Gerakan
kecil. Di balik pagar di dalam bayang, aku memicingkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Ada sosok gelap berdiri di sana. Tidak bergerak, hanya mengamati. Jarak 6 meter, tidak terlalu jauh untuk melihat tatapan, tapi cukup dekat untuk menimbulkan ancaman. Aku meraih ponselku spontan. Namun sebelum aku sempat menyalakan senter, sosok itu bergerak mundur. Pelan, sangat pelan. Seperti seseorang yang sudah hafal gelap, hafal arah, hafal tujuan. Ia pergi, hilang ke balik semak. Aku merasakan bulu kudukku berdiri. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Aku masuk kembali ke rumah dengan langkah yang terkontrol. Meski jantungku berdetak seperti palu yang menghantam batu di ruang tamu, aku menemukan anakku sedang duduk sendirian, menatap ponselnya dengan wajah yang tak bisa kubaca. Antara gelisah, tidak sabar, dan iba yang palsu. Atau itu hanya ketakutanku saja? Ayah belum tidur. Ia bertanya tanpa menatapku. Aku duduk di sofa seberangnya. Udara malam agak berbeda hari ini. Ia tersenyum hambar. Mungkin ayah terlalu capek. Tidak, kataku pelan. Ayah terlalu banyak berpikir. Ia menelan ludah. Gerakan kecil, tapi jelas. Memikirkan apa? Aku tidak langsung menjawab. Kupandangi wajahnya yang dulu sering tertidur di pundakku ketika kami menonton TV bersama. Wajah yang dulu bersinar setiap aku pulang membawa aleh-aleh kecil dari tambang. Wajah anak yang kini terasa jauh. Ayah hanya ingin tahu, kataku perlahan. Apa kamu baik-baik saja? Ayah terdiam, lalu tertawa kecil, tawa yang terlalu dibuat-buat. Tentu saja. Ya, kenapa? Semua orang bisa membohongi dunia, tapi tidak ada anak yang bisa membohongi seorang ayah. Tanpa meninggalkan retakan di suaranya, aku menunduk. Kalau ada hal yang kamu sembunyikan, ayah harap kamu masih percaya untuk bicara. Ia mendongak cepat. Ada kemarahan kecil melintas di matanya, bukan marah padaku, tapi marah karena kalimat itu menyentuh sesuatu yang sedang ia tutupi. Ayah curiga sama aku, tanyanya lirih tapi tajam. Aku menggeleng. Ayah hanya ingin mengerti. Ia berdiri tiba-tiba. Tidak ada yang perlu dimengerti, Pak. Jangan buat semuanya rumit. Dan tanpa menunggu balasan, ia pergi ke tangga meninggalkanku dengan pertanyaan yang menyesakkan. Sejak kapan dia tak lagi memanggilku ayah? Tapi Pak, aku kembali ke ruang kerjaku. Menutup pintu perlahan. Duduk di kursi. Menengadahkan wajah. Dan baru saat itulah aku menyadari sesuatu di ujung meja. Ada secari kertas kecil. Kertas yang bukan milikku. Bukan tulisanku. Bukan bagian dari dokumen waris. Sesuatu yang tidak ada di sana sebelumnya. Kupungut kertas itu. Tubuhku mendadak dingin. Hanya satu kalimat tertulis. Jika kau tidak menyerahkan apa yang mereka mau, maka gelap akan mengambilmu lebih cepat dari rencana. Tanganku gemetar. Punggungku berkeringat dingin. Ini bukan ancaman dari orang luar. Ini bukan gaya orang preman. Ini gaya seseorang yang tahu sedikit tentang diriku. Dan lebih banyak tentang keluargaku. Aku duduk lama, menatap kertas itu. Malam ini bukan malam biasa. Ini adalah malam ketika sesuatu yang samar berubah menjadi sesuatu yang nyata. Malam ketika bayangan bukan lagi sekadar ketakutan tapi petunjuk. Dan aku tahu, dengan keyakinan yang menusuk, seseorang di rumah ini sedang menungguku jatuh. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Dengan suara yang hampir tidak berani terdengar, apakah aku harus menyelamatkan mereka, atau mulai menyelamatkan diriku sendiri? Malam itu tidak memberi jawaban, hanya memberi peringatan. Ia mengalihkan pandangan. Kalau butuh bantuan, bilang, kataku lembut. Jangan memutuskan sesuatu sendirian. Ia menelan ludah. Ya, nanti. Tapi sorot matanya. Sorot itu berkata tidak. Siang harinya, aku ke tambang lebih awal. Aku berdiri di tebing curam tempat mereka dulu diduga mencoba menabrakku. Angin di sana selalu lebih dingin. Bukan karena cuacanya, tapi karena kenangan buruk yang menempel seperti bau minyak tanah. Bawahanku, Pak Darman, mendekat pelan. Pak, boleh bicara sebentar? Wajahnya pucat. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Seperti seseorang yang memegang bara dan takut melepaskannya. Ada apa, Ayah? Lalu berkata pelan, saya dengar dari beberapa pekerja, ada yang sering datang ke area tambang malam-malam. Orang luar, katanya, mencari informasi tentang jalur kendaraan Bapak. Dadaku mengeras. Siapa? Pak Darman menggeleng. Tidak berani mendekat, Pak. Mereka sepertinya tahu apa yang mereka cari. Aku memicingkan mata ke arah bukit. Jalur kendaraan menuju titik pengeboran selalu sepi, licin dan sempit. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat seseorang jatuh ke jurang tanpa jejak. Mencari jalurku? Rasanya seperti mendengar langkah kaki malaikat maut sedang menghitung langkahku. Aku menepuk bahu Darman. Terima kasih. Jika ada hal mencurigakan,
Lapor langsung, ia mengangguk dan pergi. Tapi suaranya bergema lama di kepalaku. Saat pulang sore itu, aku melihat pemandangan yang membuat langkahku membeku. Anakku dan menantuku duduk di ruang tamu membicarakan sesuatu dengan suara yang ditekan-tekan, penuh bisikan. Ketika aku muncul, pembicaraan mereka terputus seketika. Menantuku tersenyum pura-pura. Anakku hanya menunduk, seolah aku membawa beban dari masa lalu. "Ada, tanyaku, lembut. "Tidak apa-apa, Pak," jawab anakku cepat. "Terlalu cepat." Aku duduk berhadapan dengan mereka. Minggu depan, kita rapat warisan. Keduanya saling berpandangan, reaksi spontan yang tidak bisa mereka sembunyikan. Aku melihat sesuatu di mata mereka. Bukan harapan, bukan gugup, tapi serakah yang berusaha disembunyikan di balik kesopanan. Aku tersenyum kecil. Padahal hatiku sedang retak. "Kalian tenang saja. Semua akan Bapak jelaskan di waktunya." Menantuku mengangguk, tapi aku bisa melihat ketegangan di rahangnya. Anakku tampak gelisah. Matanya berusaha membaca pikiranku. Ada jarak di antara kami bertiga yang tak bisa ditembus kata-kata. Jarak yang dulu tidak pernah ada. Malam hari, aku duduk sendiri di ruang kerja. Lampu meja menerangi dokumen-dokumen, surat waris, kepemilikan saham, catatan tambang, tapi pikiranku tak berada di sana. Pikiranku berada pada satu kenyataan pahit yang semakin membesar. Ada sesuatu yang sedang mereka tunggu dariku, sesuatu yang hanya bisa mereka dapatkan jika aku tidak ada. Dan ketika aku menutup mata, aku melihat bayangan seorang ayah yang terlalu berharap, terlalu percaya, terlalu lambat menyadari bahwa cinta kadang berubah tanpa suara. Aku membuka jendela. Angin malam masuk, menusuk, membawa satu pertanyaan yang tak bisa kuabaikan lagi. Jika benar mereka menunggu kematianku, apa aku siap menghadapi kebenaran itu? Kebenaran yang mungkin akan menghancurkan sisa hidupku sebagai seorang ayah. Dan malam itu, aku berdoa dalam diam, doa paling pelan namun paling dalam yang pernah aku panjatkan. "Ya Allah, jika Engkau ingin menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang tersesat, maka tunjukkan dengan cara yang tidak membuatku kehilangan hatiku sepenuhnya. Karena aku tahu, badai ini belum selesai, belum dimulai. Bahkan